والولاء ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسرة الخاء في التماس الخاطب من مخطوبة النكاح فقال ولا يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة عن وفاة أو طلاق باين أو رجعي والتصريح ما يقع بالرغبة في النكاح كقول للمعتدة أريد نكاحك. Nah ini sekarang khitbah, ada khitbah, ada khutbah. Apa khitbah? Khitbah adalah meminang, melamar. Nah, ada etikanya dalam Islam. Ya. Meminta seorang pelamar kepada perempuan yang akan dilamar, meminang kepada perempuan yang akan diminang. Maka dikatakan di sini dan tidak dibolehkan ya dengan bahasa yang terang-terangan meminang perempuan yang dalam keadaan iddah. Mu'taddah itu perempuan dalam keadaan iddah. Perempuan yang ditinggal suaminya atau dicerai oleh suaminya. Karena ada masa iddahnya tuh. Kalau iddah mati 4 bulan 10 hari. Kalau iddah tolak hidup 3 kali suci, 3 kali haid. Ya enggak? Nah, dalam masa-masa itu seorang kalau mau melamar tidak boleh dengan bahasa sorohah. Tidak boleh dengan bahasa yang terang-terangan. Ya, kalau bahasanya singgungan boleh. Ya, tapi kalau dengan bahasa terang-terangan tidak etis, tidak boleh. Ya, an wafatin dari kewafatan atau talak bain, talak yang jelas nyata. Ya. Au raji'in atau talaknya talak raji'i masih bisa kembali, itu talak 1, talak 2. Apa yang dimaksud dengan tasrih di sini? Apa yang disebut dengan terang-terangan? Maya kabiraga fin nikah, yaitu yang memutuskan keinginan dengan keinginan dalam nikah. Seperti contohnya bagaimana? Seperti seorang berkata kepada perempuan yang dalam keadaan iddah, uridu nikahaka, saya ingin menikahi engkau. Ini lamaran, bahasa lamaran tapi dengan bahasa yang terang-terangan. Saya menginginkan nikah dengan engkau. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tasrih itu namanya. Wa yajuzu in lam takun mu'tada an talaqin raj'i, dan dibolehkan jika tidak dalam keadaan perempuan itu iddah dari talak raj'i. Nah, kalau perempuan dalam keadaan tidak iddah boleh ya dengan bahasa seperti itu, tapi kalau dalam keadaan iddah nggak boleh. Apalagi talaknya talak raj'i, talak yang bisa kembali lagi, masih bisa kemungkinan rujuk kepada suami. Si suami itu mantan suami itu masih bisa kembali lagi dengan bahasanya, saya kembali kepadamu, masih bisa ya. Jadi semudah itu gitu dalam masa iddah ya, yang dalam posisi cerai 1, cerai 2, talak 1, talak 2, si suami tinggal bilang saya kembali kepadamu, otomatis kembali, tidak perlu akad baru, tidak perlu mahar baru. Kenapa? Karena talak 1, talak 2, dan ini laki-laki tidak boleh, laki-laki yang lain belum boleh masuk. Apalagi mau melamar, tidak boleh melamar aja nggak boleh, apalagi nikah. Melamar dengan bahasa yang saya ingin menikah dengan kamu itu udah nggak boleh, tidak etis. Ayu arad laha, tapi dibolehkan kalau sampiran, singgungan-singgungan aja. Ya. Dan menikahkannya setelah habis iddahnya. Tetap nikahnya nanti kalau sudah habis. Ini kan bahasa Minang doang. Bahasa Minang boleh kalau sampiran atau singgungan. Tapi kalau terang-terangan nggak boleh. Ya. Dan nikahnya tetap dibolehkan, tapi setelah habis masa iddahnya. Apa yang dimaksud dengan ta'arid di sini singgungan? Ma la yaqa birraghbah fil nikah, yaitu yang tidak terputus dengan keinginan dalam nikah, tetapi ada kemungkinan bagaimana? Bal yahtamiluha ka qaulil khatib lil mar'ah rabba raghibin fik. Hai perempuan, bagaimana jika ada orang yang mau sama kamu?
Nah, ini bahasa singgungan aja, ya. Amal mar'atul khali'a an mawad nikah wa an khutbah as-sabiqah fa yajuzu khutbah ta'ridan wa tasrihan. Adapun perempuan yang kosong dari larangan-larangan nikah, ya, dan dari apa lamaran yang dahulu, yang tadi syarat-syarat, ya, yang keadaan apa kembali bisa rujuk, ya, mu'tad, maka dibolehkan hitbatuha ta'ridan wa tasrihan, maka dibolehkan meminangnya dengan bahasa terang-terangan ataupun bahasa singgungan. Nah, itu boleh kalau dalam keadaan tidak iddah, ya. Wan nisa' ala darbain thayyibat wa abkar, dan perempuan ada dua macam, janda dan perawan. Thayyibat, thayyib, ya, janda. Thayyibat jamaknya janda-janda. Bikrun perawan, jamaknya abkar, ya, perawan. Wa thayyib man zalat bakaratu biwadin halal aw haramin wal bikru aksuha. Apa yang dimaksud dengan janda di sini? Yang dimaksud janda adalah yang hilang keperawanannya dengan hubungan halal ataupun haram. Itu namanya janda. Yang dimaksud perawan kebalikannya, yang tidak hilang keperawanannya, ya. Fal bikru yajuzu lil abi wal jadd, lil abi wal jaddi inda adam al ab aslan aw adam ahliyatihi ijbaraha ayal bikr ala nikah. Nah, maka perawan dibolehkan bagi seorang ayah, ya, dan kakek ketika tidak adanya ayah, ya, aslan, betul-betul asli, ya, tidak ada sama sekali, atau adamu ahliyatihi, atau ketidakadaannya keahliannya. Bapaknya ada tapi si bapak ini nggak bisa jadi wali, ya, gara-gara gila atau gara-gara pengetahuan yang nggak ngerti, ya, ya, dia tidak ada keahlian deh, ya, pingsan atau sakit, ya, dalam keadaan seperti itu, maka si kakek menduduki posisi bapak. Maka dibolehkan apa? Ijbaroha, memaksa si perawan tadi untuk menikah, alal nikah. Jadi namanya wali mujbir. Wali yang boleh memaksa itu siapa? Bapak dan kakek. Adapun selain bapak dan kakek tidak boleh memaksa. Ya, artinya maksa di sini apa? Boleh menikahkan tanpa izin, tapi dengan syarat si calon suaminya kufu, setara, ya, setara dalam nasab, dari pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu boleh, boleh, nggak usah ngomong lagi perawan, saya punya anak perawan, nah, gitu, boleh. Tapi kalau ngomong apa adat, ya lain lagi. Ini hukum agama saya bicara, ya, sekarang, ya, kan ada hukum adat, ada hukum apa, hukum kepantasan, ya enggak. Kalau sekarang ya secara bicara agama membolehkan, ya. Ini kan masih ngomong bicara perawan, ya. In wujidat syurutul ijbar, jika didapati syarat-syarat pemaksaan. Apa di sini yang maksudnya pemaksaan di sini? Bikauni zauja ghair mautuah, ya, perempuannya tadi, si istri tadi belum di mautuah, belum ada orang laki-laki yang berhubungan sama dia. Bikubulin, walaupun di kubul, di kemaluannya, ya. Wa antazawwaj bikufin, dan hendaknya mengawinkan dengan yang kafa'ah, kufu. Itu syaratnya, ya. Bimahrin mithliha, dengan mahar yang sepertinya, min naklil balad, dari daerah itu. Jadi kan setiap daerah standar maharnya beda-beda. Jadi sesuai standar kan nih, sesuai standar maharnya. Kedua, kufu. Kemudian tadi belum dilakukan hubungan. Kalau seandainya anaknya, nauzubillah min zalik, sudah dizinahin sama orang, nauzubillah, enggak, atau melakukan hubungan di luar nikah dengan laki-laki lain, ya, bagaimana? Terus si orang tuanya marah, terus kawinin dengan cara paksa gitu, nggak boleh.
Itu kan artinya saya kalau ngasih barang yang ya orang udah saya kan harus istilahnya panci bolong ya dijual, nggak boleh. Nah, istilahnya harus ini jadi syarat memaksa ini di sini ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Jadi itu.